Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya mau menceritakan pengalaman kerja saya atau pengalaman kerjaku selama di tempat kerjaku sekarang. Itu bukan kerja sih sebenarnya, namanya on job training, itu bootcamp. Jadi perusahaanku sekarang, mereka kerjasama sama BINUS. Oh by the way, aku sambil cerita sambil jogging aja atau sambil lari ngeliling komplek. Jadi ceritanya itu perusahaanku sekarang, itu tempat kerjaku, mereka kerjasama sama BINUS, sama kampusku. Terus kalau misalnya setiap ada yang mau lulus, di rekomendasi perusahaanku ke alumni atau mahasiswa-mahasiswi yang mau lulus. Salah satunya waktu itu aku juga ditawarin buat masuk ke perusahaanku sekarang, makanya aku waktu itu ditawarinnya lewat email. Waktu itu tawarannya ada IT bootcamp di perusahaan, nama perusahaannya perusahaan Abimata Persada atau PTAP untuk kependekannya. Terus dikirim yang itu waktu itu aku juga emang kebetulan lagi nyari kerjaan juga, dan waktu itu karena aku lihat di emailnya dapat gaji juga sambil belajar sambil dapat pengalaman kerja, jadi aku terima. Nah, setelah aku terima, aku disuruh ngirimin CV aku sama kontakku, misalnya nomor HP dan email, nanti dihubungin untuk proses interview. Dan akhirnya dihubungin aku untuk proses interview, dan itu seneng dong, soalnya kesempatan sengaja bukan langsung kerja, tapi sengaja ada bisa dapat pengalaman kerja dan digaji juga kan. Terus datanglah aku ke interview ini, dan yang uniknya interview aku ini tidak seperti interview biasanya, misalnya naik ke kantor, naik ke gedung, naik ke kantornya, terus masuk ke ruang interview dan di interview sama interviewer atau HR atau HT gitu, human resource atau human capital. Tapi uniknya aku nih dapat jatahnya di hari Jumat dan di sesi paling terakhir itu jam 4:30 loh, atau lewat 4:30 lewat, atau jam 17.30 ke atas lah, kurang lebih. Dan itu kan jam-jam kerja orang pulang ya, dan aku datang, dan tepat waktu, by the way, aku datang 30 menit di awal. Tapi sampai sana aku udah keringetan karena emang nyari tempatnya, itu kan areanya aku agak tahu ya, Ben Hill, aku nggak pernah sana, jadi agak muter-muter sih, apalagi di Narisasin keretanya. Aku datang tuh, nah pas datang aku tunggu di kantor ya, di depan kantor ya, di ruang tunggu depan kantor gitu. Dan terus ya pas aku tunggu, akhirnya setelah beberapa menit interviewer datang kan, interviewernya masalah 2, mereka datang, tapi yang datang nyamperin 1 aja. Dan aku kira aku masuk ruangan interview, enggak, aku diajak ngopi, interview sambil ngopi di bawah. Karena alasannya apa? Alasan katanya mereka jenuh udah nginterview orang, banyak nginterview orang seharian, jenuh, jadi pengen ngopi sambil ngerokok gitu. Dan aku kan agak aneh, maksudnya itu baru pertama kali diajak interview sambil ngopi gitu. Dan tapi aku bersyukur karena itu aku jadi interviewnya jadi santai, jadi sambil ngobrol aja, tapi santai, tetap profesional, dan tetap interview gitu istilahnya.
interview buat masuk sana. Dan ada 2 interviewnya, dan dua-duanya itu emang sekarang jadi atasan aku. Satunya ada satu atasan langsung, satunya lagi ada atasan yang di atasannya lagi. Dan di situ sambil nyantai banget lah, interview sambil ngobrol, tanya aku dari mana, pengalaman kerjaku apa, terus aku bisanya apa, skill programming aku bisanya apa, dan misal aku pernah masuk ke organisasi lah atau apapun itu. Terus tapi sambil bercanda juga, sambil walaupun aku agak tegang soalnya ada beberapa orang lagi yang datang butuh nggak untuk interview, cuma untuk ya, ikut ngopi aja gitu, ikut ngopi doang, dan buat ikut nongkrong, karena emang kayaknya dan itu tempat ngopinya di bawah gedung ya, jadi nama gedungnya nama Menara Batavia, dan di dekat lobinya lebih tepatnya di luar lobinya ada yang namanya coffee shop Koti. Nah sampai sekarang sering jadi tempat nongkrong kayak atasan atau karyawan biasa, atau kadang aku sama temen aku atau bareng senior atau yang lainnya nongkrong situ. Tapi nggak sering sih, kadang-kadang aja, soalnya emang kopinya emang lebih mahal dikit lah, 20-30 ribuan. Aku lebih suka beli kopi di Family Mart, ada di basement Menara Batavia. Cuma kadang nongkrong situ tempatnya emang enak, dan ya gitu lah. Nah terus habis di interview aku merasa kayak interview ini walaupun agak aneh ya, tapi menurutku sukses. Menurutku aku pulang dan merasa aku berhasil lah istilahnya ngelakuin interview ini. Dan katanya bakal kabarin lagi beberapa minggu kemudian. Katanya bakal dikabarin lagi di beberapa minggu kemudian, dan ternyata aku masuk. Dan itu dan pada saat mendengar kabar itu, yang pasti aku seneng banget, soalnya itu baru pertama kali, nggak pertama kali soalnya kan aku sebenarnya pernah terima magang, tapi ini di luar itu kan bukan magang ini, kan ini istilahnya kayak bisa jadi karyawan tetap. Kalau misalnya mungkin ini sukses dan performa aku bagus, aku bisa dijadiin karyawan tetap. Nah sekarang kan lagi OJT masih belum karyawan, tapi kalau misalnya performa bagus bisa jadi karyawan tetap. Dan karena ada prospek itu dan makanya aku terima, aku senang banget. Dan aku dihubungin sama kalau di mereka tuh namanya bukan HR tapi HC, Human Capital. Terus aku masih aku sering tanya sih, tapi aku juga masih kurang tahu bedanya sama Human Resource apa. Tapi katanya Human Capital megang lebih banyak daripada Human Resource. Itu yang aku dengar dari senior aku di HC. Kan senior sih, kan senior harusnya departemen, tapi ini ya orang yang udah masalah. Terus aku dihubungin dan aku dijelasin lah apa yang akan aku lakukan di sana selama proses selama bootcamp tuh 6 bulan. Jadi dan 1 bulan untuk pelatihan, jadi diajarin tentang apa aja yang bakal dikerjain dan teori-teorinya. Dan apalagi baru ini perusahaannya aku lupa cerita, tapi perusahaan ini mereka tuh istilahnya jatuhnya sebagai vendor untuk bank. Jadi misal bank mereka membeli sistem dari perusahaan luar negeri misalnya untuk ditaruh di manajemen keuangan mereka.
Jadi mereka manajemen keuangannya lebih gampang, lebih serem ini. Tapi untuk implementasinya itu mereka butuh bantuan, mereka nggak mau kerja sendiri. Nah, datanglah perusahaan aku sebagai vendor untuk bantu implementasi. Dan untuk setiap bank-bank pasti punya keinginan dan kemauan untuk cara implementasi sendiri. Jadi beda-beda, semuanya nggak sama gitu. Jadi ada yang mau tambahin fiturnya, ada yang dikurangin, ada yang apalah, pokoknya misalnya klien tuh baik maunya gitu istilahnya. Yang dari yang aku denger ya, dan ngalamin juga salah. Ada satu bank kalau nggak salah bank BTN ya, yang itu proyeknya nggak selesai karena banknya selalu minta ada CR atau change request. Change request ini tuh kayak jadi tadi change request ini tuh istilahnya kayak seperti bank minta ini udah jadi produknya, udah jadi, udah selesai, tapi minta ada perubahan. Dan itu terjadi selama dari bertahun-tahun sampai sekarang itu nggak selesai karena atau bank BTN ini selalu minta cari request terus. Makanya ini selalu pasti ada aja masalahnya bank BTN ya. Dan mereka sering memutarbalikkan ini PTAP yang ini masalah PTAP lah yang masalah lah sampai sekarang tuh nggak selesai. Nah, tapi kan mereka minta cek terus sampai sekarang udah selesai, tapi harus selesai, tapi mereka mulu yang minta perubahan. Jadi kan itu harusnya masalah mereka ya, tapi mereka kadang ini PTAP gimana sih, nah, kan itu salah mereka. Nah itu deh salah satu insight dari pekerjaan. Tapi sampai mana? Oh iya, sampai pelatihan itu isinya teori-teori. Pelatihan itu isinya teori-teori teknikal sama teori-teori tentang general knowledge tentang bank, sama ada tentang istilah-istilah yang ada di bank dan istilah keuangan dan segala macam yang harus diketahui untuk melakukan pekerjaannya. Soalnya kan bukan cuma jadi IT tapi jadi implementer atau yang bantuin implement sistem ke bank. Berarti harus tahu banyak soal apapun itu yang di bank atau di keuangan gitu. Contohnya salah satunya ada bidang treasury di bank. Jadi bidang treasury itu jadi semacam bidang treasury ini, tadi keganggu lagi. Bidang treasury ini semacam ini kas keuangan bank. Jadi bank itu kan ada uang yang dipakai dan ada juga uang yang misalnya nggak terlalu dipakai banget untuk kesehariannya. Dan daripada itu nggak dipakai, mending diputer dan ditaruh di investasi atau teman-teman lain gimana caranya uang itu kan nggak segitu aja dan tetap berkembang dan tetap nambah gitu. Nah itu yang manajemen itu namanya bidang treasury gitu. Dan aku by the way masuk ke bidang ini juga, tapi nggak terlalu di field. Nanti ada istilahnya technical implementer sama functional implementer. Functional implementer itu yang istilahnya mereka datang langsung ke klien dan berkomunikasi dengan klien, maunya apa, mirip dengan bisnis analis. Terus nanti dikomunikasikan dengan technical implementer. Nah itu aku, dimana aku nanti yang benar mengimplementasikan sistemnya gitu. Tapi yang lebih sering ke
klien itu bisa fungsional. Kalau teknikal kadang iya, tapi nggak selalu. Salah, nggak harus selalu sana. Yang harus selalu di sana tuh si fungsional. Maka aku lebih sering kantor. Tapi sekali aku juga pernah diajak untuk ke tempat klien, misal pernah ke Bank MNC dan pernah ke Bank Indonesia juga waktu itu. Tapi belum sering-sering banget, soalnya aku nggak terlalu dibutuhin di sana. Maka lebih butuhnya fungsional dan aku teknikal ya, jadi lebih sering di kantor. Lalu kita tadi pelatihannya sebulan, diajarinnya itu. Terus setelah sebulan langsung masuk ke on-job training, mana nanti ada, sebelum masuk ke on-job training kita kan pesertanya ada 10, dan 10-nya 10-nya itu 9 dari BINUS dan 1 dari Gundar. Dan by the way itu ada 9 cowok dan 1 cewek. Dan 1 cewek ini bukan yang dari Gundar. 1 cewek ini juga dari BINUS juga. Nah, kita 10-10-nya setelah pelatihan selesai, kita kan disuruh memilih mau masuk bidang apa. Ada bidang tertiary tadi, terus ada bidang lainnya, ada payment dan ada bidang IT support. Kita disuruh pilih dengan cara kita presentasi dengan bidang yang kita mau. Misal aku presentasi tentang tertiary itu apa, gunanya apa, dan fungsinya apa, dan kenapa aku pengen masuk sana, dan lain-lain gitu. Dan satu lagi ada bidang development atau R&D, research and development. Jadi ada 4. Dan kita masing-masing suruh presentasi tentang salah satu bidang yang kita mau masuk. Nah, setelah di presentasi itu belum tentu kita masuk ke bidang itu. Jadi nanti itu istilahnya jadi membantu mereka untuk menjadi faktor tambahan aja lah. Jadi karena presentasi ini dan presentasinya ini dan emang dia paham tentang ini, jadi masuk ke treasury gitu. Tapi bisa juga udah presentasi tentang misalnya payment tapi masuknya ke treasury gitu, bisa juga, karena mungkin emang lebih cocoknya di mana mereka ditaruh di treasury gitu. Jadi nggak seperti-merta masuk ke yang kami presentasikan. Terus setelah presentasi, setelah udah di proses juga mau taruh mana, dan setelah udah jadi istilahnya ditaruh di mana aja, kita susunya ya setelah itu kita mencar lah. Jadi ada yang payment, kalau payment ini seringnya di Bank Indonesia, sering di Bank Indonesia atau di bank lainnya, tapi sekarang lebih sering di Bank Indonesia. Terus treasury ini yang banyak banget projectnya, treasury banyak banget projectnya. Jadi salah satunya di Bank MNC, terus Bank BTN, terus Bank DKI, dan aku lupa tapi bank lain. Kan Mandiri juga ada. Oke, banyak banget. Dan memang butuh orang juga. Jadi makanya aku taruh situ. Dan ya tadi kan payment, treasury. Terus kalau IT support lebih untuk kantor, jadi untuk internal aja. Dan development, kalau development itu lebih ke misalnya bikin aplikasi sendiri untuk dijual ke yang lainnya. Kan kita implementasi sistem ini udah ada dari perusahaan lain ke bank-bank. Tapi bisa juga kita punya juga perusahaan aku punya juga aplikasi atau produk mereka sendiri, dimana dibuat di development ini nanti dijual, dipakai klien juga. Jadi nggak semata-mata klien tuh harus pakai yang dari luar, tapi kita juga bisa nawarin produk kita ke klien kita. Makanya development itu tugasnya untuk itu. Dan development dan IT support itu ditaruh di kantor aja, jadi kemana-mana gitu. Terus udah kita dipencar, masuk ke job training, dan sampai sekarang deh. Dan aku semuanya training, aku punya 2 role. Aku awalnya sebagai developer, tapi lebih ke apa ya, aku bikin custom report buat Bank DKI. Jadi Bank DKI waktu itu
pakai aplikasi atau produk dari perusahaan aku, nama aplikasinya Grid, dan itu kayak buat manajemen keuangan mereka lah, buat bikin lihat laporan dan lain-lain. Dan itu mereka sebenarnya udah pakai produk kita, tapi itu versi lama, dan sekarang kita produknya udah versi baru. Jadi lagi proses migrasi kemarin, dan ada custom report yang tinggal pindahin juga, sama ada juga yang baru ditambahin, pengen tambahin sama Bang Niko, jadi aku bantu di bagian situ. Nah setelah itu selesai, aku dipindahin ke project Bang MNC, dimana aku nggak jadi developer tapi aku jadi tester doang, karena emang itu pas aku masuk projectnya emang udah dikit lagi mau selesai, tinggal testing doang, dan aku masuk untuk testing aplikasinya ini fungsi-fungsinya berjalan dengan lancar dan benar nggak, terus ada error nggak. Kalau ada error nanti aku kasih tahu dan balik lagi ke development, jadi development balik lagi ke aku, dan aku tes lagi. Dan sekarang project sudah selesai, dan dikit lagi mau selesai, tinggal kalau nggak salah tinggal database doang, tapi itu bukan bagian aku, jadi bukan aku yang ngurusnya. Nah sekarang sebenarnya ini lagi di tahap akhir program bootcamp, atau di tahap akhir on the training. Kan on the training 5 bulan sampai April ini, April tahun ini pasti kan, nggak sampai April tahun depan. Nah jadi nanti sebenarnya 2 minggu sebelum selesai, 2 minggu sebelum April selesai, project bakal diselesain dan bakal disuruh persiapin presentasi, bakal disuruh persiapin presentasi buat nanti assessment. Kita sama training ngerjain apa loh, terus performa kita gimana, dan kita paham nggak sih apa yang kita kerjain gitu. Untuk pertimbangan lagi bagi mereka untuk dilanjutkan sebagai karyawan, dan nanti nggak langsung jadi karyawan tetap, jadi karyawan kontrak dahulu sama setahun atau 2 tahun, habis itu baru dijadiin karyawan tetap gitu. Dan mungkin itu saja pengalaman kerjaku selama di tempat sekarang, yaitu perusahaan Abimata Persada atau PTHP. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.